dan bahan: 1 garam, 2 es batu, 3 baskom, 4 kaleng, 5 coklatos, 6 susu, 7 air, 8 sendok, 9 cap es, 10 tisu. Cara kerja pada pembuatan es putar. 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Tuangkan susu kental manis ke dalam baskom. 3. Tuang air dingin pada baskom. 4. Aduk adonan dengan sendok hingga merata. 5. Tuang adonan ke dalam wadah plastik, kemudian ikat kencang. 6. Masukkan plastik adonan pada baskom yang telah berisi es batu dan air. 7. Masukkan garam pada baskom. 8. Lakukan guncangan dengan menguncang wadah baskom atau plastik es dengan tangan. 9. Lakukan guncangan hingga adonan memadat menjadi es. Dasar teori dalam sifat koligatif larutan. Larutan merupakan campuran homogen antara dua atau lebih zat. Adanya interaksi antara zat terlarut dan pelarut dapat berakibat terjadinya perubahan sifat fisis dari komponen penyusun larutan tersebut. Salah satunya adalah sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut dalam larutan. Hukum Raoult menyatakan dasar bagi 4 sifat larutan encer yang disebut sifat koligatif. Keempatnya yaitu: yang pertama, penurunan tekan uap larutan relatif terhadap tekanan uap pelarut murni. Yang kedua, peningkatan titik didih. Yang ketiga, penurunan titik beku. Yang keempat, gejala tekanan osmotik. Fungsi mencampurkan es batu dengan garam. Karena es batu yang digunakan untuk membuat es ditaburi garam dengan tujuan akan timbul reaksi kimia antar garam dengan es. Hal ini membuat permukaan es mencair dan membentuk larutan garam. Es kemudian akan menyerap panas dari larutan garam sehingga larutan menjadi lebih dingin dari 0 derajat Celcius. Hal tersebut berfungsi untuk menurunkan titik beku pada air sehingga titik beku air semakin menurun menjadi minus. Karena titik beku air hanya 0 derajat Celcius, bila ditambahkan dengan garam, maka titik beku air akan menjadi turun menjadi minus derajat Celcius. Berbagai macam pemanfaatan sifat koligatif larutan yang banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya sebagai berikut. 1. Penggunaan cairan infus bagi manusia. 2. Pembuatan cairan pendingin pada es putar. 3. Pembuatan obat tetes mata. 4. Pencairan salju menggunakan garam dapur. 5. Membasmi lintah. 6. Cuci darah pada pasien gagal ginjal. 7. Radiator mobil, dan banyak lagi lainnya yang dapat kita gunakan melalui sifat koligatif larutan.